Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan saya Ahmad Maulidi Zain, salah satu dosen program studi manajemen di Universitas Ari Ginanjar. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil dalam video pengajaran adalah mata kuliah Bisnis Islam Global yang terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DEI atau Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran di kelas secara offline maupun secara online. Untuk mata kuliah ini sendiri, mata kuliah Bisnis Islam Global adalah mata kuliah yang membahas terkait dengan prinsip dan juga nilai ekonomi Islam sebagai dasar etika dan praktik bisnis kontemporer dalam konteks global. Nah, dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar Islam yang terkait dengan keadilan, amanah, tolong-menolong, dan etika muamalah, serta penerapannya pada pengelolaan harta atau Islamic Wealth Management. Dan juga mahasiswa akan mempelajari terkait dengan etika produksi, konsumsi, distribusi, dan mekanisme pasar Islami. Mata kuliah ini menekankan pemahaman mahasiswa yang sangat mendalam tentang etos kerja Islami, etika profesi, dan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, mahasiswa juga akan diajak untuk mengevaluasi isu-isu bisnis kontemporer seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pariwisata halal, hingga pembayaran elektronik dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep-konsep manajemen dan bisnis Islami yang adaptif terhadap tantangan bisnis global, serta mampu memberikan tawaran yang solutif dan juga etis, adil, dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip syariah. Adapun CPL dalam mata kuliah ini adalah CPL nomor 1, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dan pemikiran manajemen dan bisnis dalam dinamika lingkungan bisnis global dalam pemecahan masalah. Dan juga CPL nomor 11, di mana mahasiswa mampu mengevaluasi isu-isu yang berkaitan dengan etika bisnis, berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial dengan konsep dan teori yang relevan. Sedangkan CPMK dalam mata kuliah ini ada 6. Yang pertama adalah terkait dengan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan sistem nilai ekonomi Islam sebagai kerangka berpikir dalam memecahkan masalah bisnis global. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis struktur pasar, persaingan harga, dan mekanisme pasar Islami untuk merancang strategi bisnis yang strategis, yang etis, dan kompetitif. Yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan konsep pengelolaan harta dan dengan praktik manajemen keuangan konvensional dalam konteks global. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan teori etika bisnis Islam untuk mengevaluasi praktik bisnis kontemporer sesuai prinsip syariah. Yang kelima, mahasiswa mampu merumuskan solusi etis terkait tanggung jawab sosial perusahaan, keadilan distribusi, dan berkelanjutan dalam bisnis Islam. Dan yang keenam adalah mahasiswa mampu mengevaluasi praktik bisnis kontemporer seperti pariwisata halal dan pembayaran elektronik dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, yang menjadi pembahasan dalam mata kuliah Bisnis Islam Global ada beberapa. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan prinsip dan sistem nilai dalam ekonomi Islam. Yang kedua, pengelolaan harta dalam Islam atau Islamic Wealth Management. Yang ketiga, konsep dan teori etika serta etika bisnis Islam, etos kerja dan etika profesi dalam bisnis Islam, etika produksi, konsumsi dalam bisnis Islam, kemudian juga tanggung jawab sosial perusahaan dalam bisnis Islam, etika distribusi dan keadilan dalam bisnis Islam, dan juga ada beberapa perkembangan bisnis Islam seperti di negara-negara Muslim seperti Bahrain, Indonesia, Malaysia, dan Inggris atau United Kingdom. Dan di pertemuan terakhir kita akan studi kasus terkait dengan praktik bisnis kontemporer seperti pariwisata halal, fintech syariah, dan e-money dalam perspektif syariah.
Nah, adapun yang menjadi referensi utama dalam perkuliahan kita di mata kuliah Bisnis Islam Global ini membahas terkait beberapa buku referensi utama. Yang pertama terkait dengan pengelolaan perjalanan wisata, metode, strategi, dan analisis. Kemudian yang kedua adalah industri halal di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Islam and Business Ethics. Kemudian ada Islamic Business Ethics, bukunya Rafiq Isra, ya, Isra Bekun. Nah, ini ada 4 dari referensi utama yang akan kita gunakan dalam perkuliahan Bisnis Islam Global. Adapun yang menjadi buku referensi atau jurnal, ya, jurnal referensi pendukung itu ada beberapa. Ada dari Abdul Mujib tentang bagaimana konsep syariah pada industri perhotelan. Kemudian juga ada beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pariwisata halal, kemudian juga bagaimana terkait dengan marketing Islamik, ya, dalam Islamic banking. Selain itu, yang menjadi aspek penilaian dalam mata kuliah Bisnis Islam Global terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah kehadiran, yaitu 10%, tugas kelompok, yaitu 20%, asesmen 1 15%, asesmen 2 15%, dan ujian akhir semester 40%. Nah, adapun metode yang kita gunakan dalam pembelajaran di UAG University atau Universitas Ari Ginanjar adalah metode pengajaran SKID, yaitu spiritual, kreativitas, dan intelektualitas serta dampak. Jadi metode yang berdampak. Nah, mungkin Bapak Ibu baru mendengar metode ini, ya. Metode SKID ini dimulai daripada Grand Y, mahasiswa. Jadi mahasiswa mengetahui, kita gali potensi dalam dirinya untuk mengetahui kenapa mereka harus hadir di dalam kelas, kemudian juga dorongan ingin belajar itu dari dalam, bukan dari luar. Maka ini semua yang kita pergunakan dalam perkuliahan di Universitas Ari Ginanjar atau metode pembelajaran secara SKID. Spiritual, kreativitas, intelektual, dan dampak. Maka Bapak Ibu semua, para penilai pada pagi ini, mari sama-sama kita saksikan berkait dengan proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, pada hari ini ya yang ceria, yang penuh dengan kegembiraan, kita dapat berjumpa kembali di kelas ini dalam rangka untuk melanjutkan kelas kita dalam mata kuliah Bisnis Islam Global. Are you ready teman-teman semua? Ready. Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dulu untuk kelancaran sesi kelas kita pada siang ini. Al-Fatihah. Amin. Baik teman-teman semua, seperti biasa, ketika kita mau memulai kelas, di mana ini menjadi satu tradisi yang baik di Universitas Ari Ginanjar, yaitu kita melakukan MB. Ya, baik. Yang pertama kita akan membacakan visi misi, ya, visi misi terkait dengan visi misi Universitas Ari Ginanjar. Baik teman-teman semua, kita berdiri dulu untuk menambah semangat kita pada hari ini. Oke, silakan Lila. Baik teman-teman, silakan keluarkan suara dengan lantang. Visi misi Universitas UAG. Visi misi Universitas UAG. Visi kami. Visi kami. Perguruan tinggi berbasis karakter. Perguruan tinggi berbasis karakter. Yang menjadi pusat keunggulan. Yang menjadi pusat keunggulan. Untuk mewujudkan peradaban emas. Untuk mewujudkan peradaban emas. Misi kami. Misi kami. Kami perguruan tinggi berbasis karakter. Kami perguruan tinggi berbasis karakter. Yang menyelenggarakan pembelajaran. Yang menyelenggarakan pembelajaran. Penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui keseimbangan spiritualitas, kreativitas, dan intelektualitas. Melalui keseimbangan spiritualitas, kreativitas, dan intelektualitas.
Kami membentuk entrepreneur dan profesional Kami membentuk entrepreneur dan profesional yang mampu menjadi pemimpin perubahan, yang mampu menjadi pemimpin perubahan, beretika, memiliki kepekaan sosial dan berkelas dunia. beretika dan memiliki kepekaan sosial dan berkelas dunia. Kami berjuang menginspirasi masyarakat untuk mewujudkan peradaban emas. Kami menginspirasi masyarakat untuk mewujudkan peradaban emas. Baik, terima kasih Lila. Selanjutnya silakan 5 values. Yes, silakan Zaki. Oke, kita pembacaan 5 values terlebih dahulu. 5 values UAG University. 5 values UAG University. 1. Integrity, integrity, integrity. 2. Passion, passion, passion. 3. Creativity, creativity, creativity. 4. Loyalty, humility, loyalty, humility, loyalty, unity. 5. Professionalism, professionalism, professionalism. Baik, terima kasih Zaki atas kesediaannya membaca 5 values. Selanjutnya silakan, siapa yang berkenan? Kita mental state dulu ya. Oke, Oke, silakan. teman-teman. Hari ini Hari ini saya pilih dan putuskan. saya pilih dan putuskan. Saya fokus, Saya fokus, lebih fokus, lebih fokus, sangat fokus. sangat fokus. Hari ini Hari ini saya pilih dan putuskan. saya pilih dan putuskan. Saya semangat, Saya semangat, lebih semangat, lebih semangat, sangat semangat. sangat semangat. Hari ini Hari ini saya pilih dan putuskan. saya pilih dan putuskan. Saya bahagia, Saya bahagia, lebih bahagia, lebih bahagia, sangat bahagia. sangat bahagia. Baik, terima kasih Rasma. Kita pompa semangat kita ya. Dipimpin oleh Agi. Silakan Agi. Satria Wage! Go, go, go. Satria Wage! Five, five, five. Satria Wage! Win, win, win. Satria Wage! 1, 6, 5. Wage! Yes. Wage! Yes. Wage! Yes. Kita semua Sukses, bahagia, barokah. Oke, aplaus buat kita semua. Silakan duduk kembali teman-teman semua. Ya. Silakan didoakan teman-teman sebelahnya. Doakan yang terbaik, semoga skripsinya lancar, semoga lulus, husnul khotimah 7 semester ya. Didoakan. Oke, baik teman-teman semua. Oke, alhamdulillah tidak terasa kita bertemu di kelas lagi di mata kuliah Bisnis Islam Global ya. Mungkin teman-teman sudah belajar sebelumnya terkait dengan fikih muamalah ya. Sebelum kita mulai dengan topik yang baru, kita akan coba mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Ya, baik. Apa menurut teman-teman perbedaan antara fikih ibadah dan fikih muamalah? Yes, Rofi, silakan Rofi. Jadi kita itu harus melaksanakan ibadah atas apa yang Allah perintahkan dan tidak melaksanakan jika itu tidak ada dalilnya. Oke. Tapi kalau misalkan fikih muamalah, kita itu boleh melakukan segala kegiatan muamalah sampai ada dalil yang melarangnya. Ustaz. Oke, baik. Kita aplaus buat Rofi ya. Baik, terima kasih Rofi atas kesediaannya untuk berbagi pandangan dengan kita semua di sini ya. Teman-teman semua, bahwa kita sudah mengetahui dan sudah belajar terkait dengan fikih muamalah. Bagaimana fikih muamalah itu kita dianjurkan untuk melakukan satu perbuatan sampai ada dalil yang melarangnya. Tapi kalau fikih ibadah kebalikannya. Kita tidak boleh melakukan satu amal ibadah sampai ada dalil yang mewajibkannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik ya. Kalau teman-teman memahami ya, bahwa aktivitas ekonomi dunia saat ini, apakah di Indonesia atau di negara luar, tidak dapat terpisahkan daripada yang namanya bunga ya, atau riba. Bahkan ekonom kita tahun 70-an itu sudah mendambakan atau mencita-citakan ada satu lembaga yang dia tidak menerapkan riba. Lembaga keuangan yang tidak menerapkan riba. Hingga akhirnya di Indonesia masuk ke Malaysia tahun 80-an ya terkait dengan lembaga keuangan syariah. Kemudian masuk ke Indonesia tahun 98. Dan tahun 91 Bank Muamalah Indonesia itu didirikan. Nah, menurut teman-teman, apa sih riba itu? Mungkin ini sesuatu
tema atau satu istilah yang kurang familiar ya buat Gen Z mungkin ya. Riba itu apa? Oke, silakan. Ada yang mau berpendapat? Riba itu apa? Yes? Oke, Dias silakan. Jadi riba itu yang saya pahami itu adalah sebuah tambahan, Ustaz, tambahan Ya. atau kelebihan yang diambil dalam sebuah transaksi Tambahan, atau kelebihan yang dari diambil dari sebuah transaksi ekonomi. Oke, baik. Terima kasih Dias. Give applause dong buat Dias ya. Nah, tadi Dias menyampaikan bahwa riba itu adalah satu tambahan dari satu pokok ya. Oke, pokok apa? Pokok pinjaman. Nah, teman-teman semua, kalau kita mengkaji ya, apa sih yang mau kita capai pada perkuliahan kita sesi ini? Yang pertama adalah teman-teman semua mampu menjelaskan prinsip dasar bisnis Islam global. Termasuk di dalamnya adalah pelarangan riba. Kemudian yang kedua, teman-teman semua mampu menganalisis larangan riba sebagai bagian dari etik bisnis Islam untuk mengevaluasi praktik bisnis kontemporer. Nah, ini adalah dua hal yang akan kita capai pada sesi hari ini. Nah, hari ini ada satu topik ya, kalau kita melihat bahwa dilarangnya riba itu buat apa? Larangan riba itu adalah untuk mendapatkan mardotillah. Apa mardotillah itu? Ridho Allah. Give applause dong buat Zami ya. Wah, luar biasa. Ridho Allah ya. Oke, baik. Jadi teman-teman semua, kita hidup untuk mengharapkan ridhonya. Kita masuk surga karena ridho Allah. Maka hidup kita akan bermakna ketika ridho Allah sudah kita peroleh. Nah, hari ini, inilah menjadi topik kita. Tadi Dias sudah mengawali ya, terkait dengan definisi riba. Riba menurut terminologi dan etimologi, kalau menurut bahasa riba itu tambahan. Sama dengan Dias tadi ya, tambahan. Az-ziyadah atau anam atau menggelembung. Yang tadinya hutangnya 1.000 jadi 10.000. 10.000 menggelembung jadi 1 juta. Nah, terus saja. Ini namanya tambahan, ya. Kemudian kalau dari segi terminologi, riba adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada peminjam. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa riba itu terbagi dua. Ada riba yang di dalam utang piutang, ada riba dalam jual beli. Riba utang piutang ada dua. Nah, ini kayak teka-teki ya. Jadi riba terbagi atas dua kategori. Utang piutang dan jual beli. Oke? Nah, dalam utang piutang terbagi dua. Ada riba qard, ada riba jahiliyah. Nah, apa itu? Nah, kita lihat ya. Ini adalah studi kasus. Di sini ada Andika, ada Sri, ya. Di mana Andika itu meminjam uang kepada Sri 10 juta, tetapi Sri mewajibkan kembaliannya 12 juta. Ini ada penambahan nggak? Penambahannya di awal atau di akhir? Di awal. Ini namanya riba qard. Jadi riba qard itu adalah penambahan yang disyaratkan di awal. Oke? Nah, kalau riba jahiliyah kebalikannya. Andika di sini mau meminjam uang kepada Sri 10 juta. Kata Sri, oke, saya kasih pinjam dah 10 juta. Balikin berapa? 10 juta. Ini bagus nggak? Sesuai syariah nggak nih? Sesuai. Tapi kita lihat nih, di awal ya. Ketika dia mau pelunasan 6 bulan, ternyata Andika nggak bisa bayar. Sri nagih. Mana Andika uang yang kamu pinjam? Nah, Andika tidak bisa membalikan uang pada saat jatuh tempo. Akhirnya dia minta, Sri tambahin deh 1 bulan. Ya udah, saya tambah sebulan. Nah, tapi kamu balikin 12 juta. Nah, di awal ini sudah oke. Tapi ketika di akhir ada penambahan 2 juta. Inilah yang dinamakan riba jahiliyah. Nah, ini adalah riba dalam hutang piutang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hutang piutang? Cukup jelas? Di mana kesalahannya? Jelas ya? Di mana isunya jelas? Kalau yang pertama dia disyaratkan di awal, kalau yang kedua disyaratkan di akhir. Karena orang tidak mampu mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo. Yang di mana yang berdosa? Coba. Ketika ada orang ya menggunakan transaksi riba, maka kedua-duanya
itu bersalah. Kedua-duanya itu mendapatkan dosa. Ya, la haula wala quwata. Si peminjam dapat juga, si peminjam juga dapat. Orang yang menyaksikan juga dapat. Menyaksikan, notaris. Ada notaris, dia mendampingi peminjaman bank konvensional. Dia juga kena pahalanya. Pahalanya, dosanya. Iya. Sultan langsung, wah, aku dapat pahala gitu ya. Ternyata dia happy dapat pahala. Oke, itu dosa ya. Baik. Nah, selanjutnya ada riba di dalam jual beli. Terbagi berapa? 2. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Tadi dalam utang piutang ada berapa? 2. 1 riba qard dan riba jahiliyah. Wah. Mulai ini ya, bisa dipahami ya. Nah, dalam jual beli juga ada 2. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Nah, apa dalam transaksinya? Nah, ini dia ya. Nah, kita lihat. Di sini ada Andika, ada Sri. Ingat ya, ini dalam jual beli. Siapa yang tahu zaman dulu kita jual beli itu pakai uang atau pakai barang? Barter. Ini kenapa barter tuh nggak boleh? Andika punya beras. Sri punya pisang. Nah, Andika pengen makan pisang. Akhirnya, Sri mau nggak tukeran beras dengan pisang? Ketika ini ditukar, maka ini terjadi yang namanya riba. Kenapa terjadi riba? Karena nilainya yes. Hervita langsung, wah, ini kalau transaksi kayak gini perempuan lebih cepat nih, ya, lebih cepat memahami. Di sini ada ketidakseimbangan antara jumlah, tidak setara. Oke, maka di sini bagaimana keputusannya? Beras harus dihargai dulu. Misalnya 76.000. Pisang berapa? 56.000 misalnya. Maka ini boleh dirupiahkan dulu. Kalau si Andika mau pisang, maka dia harus bayar 56.000. Kalau Sri mau beras, maka dia harus bayar 76. Ini baru terbebas dari yang namanya riba. Oke, bisa dipahami? Jadi dia kenapa riba? Karena tidak setara antara kuantitas dan kualitas. Oke, silakan Rauja. Gimana kalau misalnya dia barternya sama-sama setuju, apakah itu masih termasuk riba atau udah sah? Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa nih. Ya, give applause buat Rauja ini. Memang dalam jual beli ada yang namanya antarodin. Tahu antarodin ya? Antarodin itu bukan suka sama suka, tapi ikhlas sama-sama ikhlas, ridho sama-sama ridho. Nah, untuk menemukan titik temu antara kepentingan penjual dan pembeli itu yang sulit. Maka dalam transaksi ekonomi itu sulit mempertemukan antara kebutuhan si penjual dan kebutuhan si pembeli, itu sulit. Nah, kalau misalnya segala sesuatu sudah jelas hukumnya, apapun, apakah mau ridho sama ridho, tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena di sini sudah jelas bahwa transaksinya itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Di sini teman-teman akan diminta untuk memberikan menjelaskan apa ini maksud dengan prinsip larangan riba dalam Islam. Yang kedua, apa hikmah di balik larangan riba dalam perspektif ekonomi Islam? Yang ketiga, apa solusinya nih buat si Ahmad? Oke? Dan yang keempat, bagaimana prinsip keadilan dan tolong-menolong diterapkan dalam pembiayaan syariah untuk UKM. Nah, ini adalah perintah untuk arahan untuk menyelesaikan case study terkait dengan dilema bunga yang tinggi. Oke? Baik, silakan berhitung. Dari Zaki? 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah ya? Nah, sekarang silakan berkumpul. Angka 1 bertemu angka 1. 2 bertemu 2, 3 bertemu 3, 4 bertemu 4. Oke, silakan.
Baik teman-teman semua, setelah kita berdiskusi kelompok, sekarang saatnya kita untuk mengetahui nih apa yang sudah merupakan hasil dari diskusi setiap kelompok gitu. Setuju ya? Setuju. Oke, baik. Silakan yang mau memberikan pendapat dari kelompoknya. Siapa dulu? Oke, silakan. Ini kelompok apa ini? Kelompok satu? Kelompok satu. Oke, silakan. Siapa jubirnya? Zaki. Oke, silakan Zaki. Bagaimana pandangannya Zaki? Baik teman-teman semua, kita dengarkan ya pendapat Zaki. Silakan Zaki. Oke, berdasarkan hasil dari diskusi kelompok 1, jadi prinsip larangan riba adalah larangan mengambil atau memberikan tambahan dalam bentuk bunga dalam transaksi, terutama pinjam-meminjam. Nah, Islam hanya memperbolehkan keuntungan yang diperoleh dari keuntungan atau kerjasama. Sekian dari kelompok 1. Baik, terima kasih Zaki. Hasil dari diskusi kelompok 2 tentang hikmah di balik pelanggaran riba dalam perspektif ekonomi Islam adalah untuk mencegah ketidakadilan, menghindari eksploitasi, serta mendorong sistem ekonomi yang adil sehingga perputaran uang itu tidak hanya di orang kaya saja tapi juga di orang miskin. Seperti itu yang kita telah capai. Baik, berdasarkan hasil dari diskusi kelompok 3, solusi kami adalah pertama, sebaiknya Bapak Ahmad menghindari kredit berbunga dari bank konvensional karena termasuk riba yang diharamkan dalam Islam menurut surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Dan sebagai gantinya, Bapak Ahmad bisa menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dengan skema murabahah, yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli dan margin keuntungan tetapi bukan bunga. Dan Pak Ahmad juga bisa mempertimbangkan skema mudharabah dan musyarakah, yaitu kerjasama bisnis dengan sistem bagi hasil. Ini semua sesuai dengan prinsip bisnis Islam yang adil dan bebas riba. Berdasarkan penelitian dan analisis dari kelompok kita, di mana soalnya bagaimana prinsip keadilan dan tolong-menolong diterapkan dalam pembiayaan syariah untuk UMKM. Di sini kita sudah mencari gitu ya untuk prinsip keadilannya. Kita menyatakan ada solusi, yaitu untuk memakai akad mudharabah. Yang pertama, adil dalam pembiayaan keuntungan, di mana keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati dari awalnya atau kesepakatan awalnya. Terus, bukan berdasarkan porsi keuangan atau modal. Dan juga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau mengambil keuntungan secara sepihak. Baik, terima kasih Rasma. Give applause buat kelompok 4 ya. Dan ini sangat menarik diskusinya. Dari berbagai kelompok sudah memaparkan hasil daripada diskusi kelompok ya. Tadi kelompok 1 menyampaikan terkait dengan bagaimana pengharaman riba ini dalam Islam. Kemudian yang kelompok 2 tadi apa hikmahnya ya. Kemudian kelompok 3 solusinya. Ternyata solusi itu disambut oleh kelompok 4 ya, dengan contoh real dan kasusnya. Bagaimana pembiayaan mudharabah dan musyarakah itu prinsipnya tolong menolong. Jadi sama-sama untung, sama-sama rugi gitu ya. Sehingga disitulah terciptanya ta'awun, kerjasama antara dua pihak yang berakad. Itulah Islam. Maka akan tercipta Islam rahmatan lil alamin. Ketika konsep ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam bisnis. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan dari apa yang kita diskusikan pada siang ini. Sampai jumpa di minggu depan. Mari sama-sama kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Demikian cuplikan video proses pembelajaran yang dilakukan di Universitas Ari Ginanjar. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mempermudah dalam permohonan pengajuan sertifikasi gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan oleh para tim penilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.